Saya baru saja pindah ke kota ini, sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan dengan terminal Purbasari sebagai pusat transportasi. Terminal ini terkenal dengan kesibukannya, menjadi tempat pertemuan banyak orang yang bepergian ke berbagai kota besar. Namun, di balik hiruk-pikuknya, ada cerita menyeramkan yang sering diceritakan oleh penduduk sekitar. Tentang seorang wanita yang menghuni terminal itu. Awalnya saya tak peduli, namun malam itu semuanya berubah. Hari itu, saya pulang terlambat dari kantor. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Dan saya harus segera menuju terminal Purbasari untuk mengejar bus terakhir ke rumah. Langit mendung, rintik hujan mulai turun, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat tiba di terminal, saya mendapati suasana yang tidak biasa. Kios-kios yang biasanya ramai sudah tutup, menyisakan hanya beberapa pedagang yang tengah membereskan dagangan mereka. Lampu-lampu di terminal berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mata. Saya berjalan ke loket untuk membeli tiket. Penjaga loket, seorang pria tua, menatap saya dengan sorot mata yang aneh. Ia tidak berkata sepatah kata apapun, hanya menyerahkan tiket. Saya sambil mengangguk pelan. Setelah itu, saya duduk di bangku panjang sambil menunggu bus tiba. Saat itu, saya merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan saya. Saya melihat ke sekeliling, dan mata saya tertuju pada lorong gelap dekat toilet terminal. Di sana, seorang wanita berdiri mematung. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh dan basah. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran semakin besar. "Permisi, Mbak, bus ke arah timur sudah datang belum ya?" tanya saya dengan nada ragu, berharap bisa mengusir kegelisahan. Wanita itu tidak menjawab. Tubuhnya tetap diam seperti patung. Saya mulai merasa ada yang salah. Ketika saya berdiri untuk mendekat, langkah saya terhenti oleh suara langkah kaki di belakang saya. Seorang pedagang rokok melintas sambil membawa gerobak. Saya menoleh untuk melihatnya, lalu kembali memandang ke lorong itu. Wanita tadi sudah menghilang. Jantung saya berdegup kencang, tapi saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi saja. Akhirnya, bus terakhir tiba tepat pukul 10 malam. Saya segera naik dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Hanya ada beberapa penumpang di dalam bus. Mereka terlihat lelah dan diam, tidak mempedulikan satu sama lain. Bus mulai bergerak, dan saya merasa lega. Namun, tidak lama kemudian, saya menyadari bahwa bus ini melewati rute yang berbeda dari biasanya. Jalan yang dilalui lebih gelap, dan pohon-pohon di pinggir jalan tampak menjulang tinggi seperti dinding hitam.
Saya mencoba bertanya kepada kondektur, "Pak, ini rutenya kok beda ya?" Kondektur hanya tersenyum kecil dan berkata, "Santai saja, Pak. Ini rute alternatif." Namun, suasana bus semakin aneh. Satu persatu penumpang mulai menghilang. Awalnya, saya berpikir mereka turun tanpa saya sadari. Tapi, bagaimana mungkin mereka turun di jalanan yang gelap tanpa pemberhentian? Kini, hanya ada saya, supir, dan kondektur di dalam bus. Saya merasa semakin gelisah. Supir bus terus mengemudi dengan ekspresi datar. Matanya hanya tertuju ke jalan. Saya mencoba mengajaknya bicara, tapi dia tidak merespon. Saya beralih ke kondektur. "Pak, kok penumpangnya tiba-tiba hilang semua ya? Ini bus mau kemana sih, Pak, sebenarnya?" Kondektur itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Penumpang di bus ini nggak pernah sampai tujuan, Pak." Kata-katanya membuat bulu kuduk saya meremang. Saya menatap keluar jendela, dan pemandangan di luar semakin aneh. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan saya bisa bersumpah, pohon-pohon di luar tampak bergerak. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, bus tiba-tiba berhenti. Saya menoleh keluar jendela dan mendapati bahwa bus berhenti di tempat yang tak asing. Itu terminal Purbasari lagi. Saya turun dengan perasaan bingung. Terminal terlihat jauh lebih gelap dibandingkan sebelumnya. Lampu-lampu mati, dan hanya ada suara angin yang berhembus pelan. Di tengah terminal, saya melihat wanita yang tadi berdiri di lorong gelap. Kali ini, dia menatap langsung ke arah saya. Wajahnya penuh luka, dan matanya kosong tanpa bola mata. Dia mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu. Sebuah tiket bus. Tubuh saya membeku ketika dia semakin mendekat. Dia berbisik, "Jangan pernah naik bus terakhir." Saya terbangun di bangku terminal. Napas saya tersengal-sengal. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Dan bus terakhir baru saja pergi. Seorang pedagang mendekati saya. "Kamu nggak apa-apa? Kok tidur di sini?" tanyanya. Saya menceritakan semua yang saya alami, tetapi dia hanya tersenyum getir. "Kamu beruntung nggak naik bus itu. Bus terakhir di sini memang sering bawa penumpang ke tempat yang nggak pernah kembali." Pedagang itu lalu menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu sebuah bus mengalami kecelakaan hebat di jalan menuju kota sebelah. Semua penumpangnya tewas, termasuk seorang wanita yang sedang dalam perjalanan pulang setelah lama merantau. Sejak saat itu, wanita itu sering terlihat di terminal, memperingatkan orang-orang agar tidak naik bus terakhir. Namun, tidak semua mendengar peringatannya. Malam itu, saya meninggalkan terminal dengan perasaan lega sekaligus takut. Pengalaman ini akan selalu saya ingat, dan saya bersumpah untuk tidak pernah lagi menunggu bus hingga larut malam di terminal Purbasari.
Namun, di dalam hati, saya masih bertanya-tanya, apakah wanita itu benar-benar ingin menolong atau hanya mencari teman di dunia yang lain? Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.